يا ربي صلي على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar fantahu amanaha wa anhu hadar. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul kahar mutalil jabar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala wa huwal asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Syukur alhamdulillah bahwa Allah tetap sayang kepada kita. Kasih sayang yang terbesar dari Allah dalam sebuah riwayat bahwa Allah itu menyembunyikan aib kita. Andai kata Allah membuka aib kita, kita tidak bisa bergerak dalam hidup ini. Andai kata kita tukang tipu, lalu kita ingin menipu lagi, Allah berteriak, itu sudah datang lagi yang menipu, jangan kamu berikan lagi, karena pasti kamu ditipu. Kalau itu saja dibuka aib oleh Allah, beluhi kita. Maka di saat Allah menyembunyikan aib kita, kita harus bersyukur kepada Allah, karena banyak sekali aib-aib kita yang disembunyikan oleh Allah. Dan kemudian siapapun kita, sekalipun tidak dekat dengan Allah, Allah tetap memberi rezeki kepada kita. Padahal kita selalu melupakan Allah. Salat tidak, berzakat tidak ada kemampuan berkorban juga tidak, menyembelih korban juga tidak, tapi hartanya banyak. Andai kata Allah mengatakan, ya kudlib deh retamu gerepnahku bekerban, retawa kumpui kene Tuhan, mau bilang apa kita? Aib-aib seperti itulah merupakan rahmat dari Allah, tidak dibukakan oleh Allah. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga memberi arah, memberi jalan yang tujuannya umatnya itu agar satu saat masuk ke dalam surga Allah, sekalipun sedekahnya itu hanya sebiji kurma. Kaum muslimin hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, yang dirahmati Allah, insya Allah semua kita akan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Ayat yang kami bacakan tadi terkait dengan berapa banyak nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, tidak terhitung. Maka perintah yang pertama, dirikanlah salat dan berkorbanlah kamu. Kalau yang dua itu kita halangi, kita hambat, dan kita tidak mau melakukan, dalam sebuah riwayat terputuslah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu itu akan terputus. Terputus banyak maknanya. Terputus hubungan dengan Allah, terputus hubungan dengan kemanusiaan, dan kita membangkang Allah. Dalam Islam ada dua hari raya. Hari raya yang pertama adalah hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri itu dimulai dengan puasa 30 hari. Puasa itu cukup berat, tapi maknanya dapat menghapus dosa dan mudah-mudahan mendapatkan ketakwaan. Tapi bagaimanapun besarnya nilai puasa itu, ibadah puasa itu seperti apa yang kita rasakan, dia tidak sempurna. Malah dalam sebuah riwayat puasa itu tidak sah kalau tidak dibayarkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu nilainya 64.000, 57.000, 53.000. Dibandingkan dengan besarnya puasa itu tidak seberapa nilai uang itu. Tapi untuk siapa uang itu? Untuk anak yatim, untuk fakir miskin, untuk kaum duafa. Maknanya
bagaimanapun besarnya nilai ibadah di dalam Islam tetap berukuran kemanusiaan, tetap bernilai silaturahim, tetap bernilai kebersamaan. Pada intinya adalah kemanusiaan. Jadi kalaupun besar ibadah dalam Islam, Allah tetap mengukurnya dengan kemanusiaan. Adakah rasa kemanusiaan bagi diri orang yang melaksanakan puasa itu? Maka itulah diwajibkan dia membayar zakat fitrah. Kemudian hari raya yang kedua, hari raya kurban. Saudara kita yang melaksanakan ibadah haji di Mekah, dia diwajibkan untuk menyembelih kurban. Maka kepada kita pun yang tinggal dimanapun di dunia ini sebagai orang muslim, kurban itu seperti wajib. Kenapa wajib? Karena dalam sebuah hadis, siapa yang mampu menyembelih kurban tapi dia tidak mau, jangan dekati tempat salat, berarti tidak usah salat. Maka kalau orang yang menyimpan uang 10 juta atau 5 juta tidak digunakan untuk apapun, barangkali ditaruhnya di bawah bantal atau di bank, dia tidak mengirim uang untuk anaknya, dia tidak mengirim uang untuk siapapun, uang itu ada pada dirinya dengan angka 10 juta atau 5 juta, tapi dia tidak mau menyembelih kurban, maka haram uang itu dimakannya. Karena kurban itu diwajibkan kepada orang yang sudah mampu. Persoalannya berkorban itu secara tiba-tiba tidak mungkin. Artinya kalau besok mau nyembelih kurban, hari ini cari uang 3,5 juta agak sulit ya. Tapi bagaimana caranya? Ada orang yang berkorban menyimpankan uang 5.000 per hari sampai setahun, nilainya menjadi sekian. Ada orang yang mungkin ada pekerjaan yang sia-sia, artinya hukumnya makruh, seperti merokok. 2 bungkus 1 hari, harga rokok 30.000, habis rokok 60.000 1 hari. Kalaupun 50.000 1 hari, kalau 10 hari 500.000, 1 bulan berarti 1,5 juta. 11 bulan potong puasa berarti 16,5 juta. 16,5 juta dihabiskannya untuk rokok. Pasti dihisap di akhirat. Kin rokokmu ngok 15,5 juta, tapi kin kerbanmu gerengok hanya 3,5 juta. Maka kalau Tuhan itu marah, maka kalau dikatakan dalam sebuah hadis, kalau kamu tidak mau menyembelih kurban padahal kamu mampu, kamu pilih Yahudi atau Nasrani. Maka soal kurban itu agak sedikit keras di dalam agama. Maka bagi kita yang mampu, merokok pun jangan ditinggalkan. Tapi mungkin kalau 2 bungkus, 1 bungkus kali ini untuk kurban. Kenapa? Di Masjid Raya ini pun ada panitia penyembelihan kurban. Kami berharap kepada seluruh jamaah yang selalu hadir di tempat ini, kalau boleh kita bersama-sama kurban di sini. Dan sudah ada beberapa kelompok yang sudah terdaftar. Kalau untuk kerbau 3,5 juta untuk 7 orang, berarti kalau dikumpulkan sekitar 23 juta sekian. Dan kalau untuk lembu 3,3 juta per orang. Artinya boleh secara individu, boleh secara keluarga, umpamanya ada 1 lembu, seperti Pak Kapolres, kalau tidak salah saya sudah mendaftar 1 lembu besar, dan yang lain pun sudah mendaftar di sini, termasuk ketua, termasuk ke Kemenak, itu sudah di sini, termasuk saya juga sudah mendaftarkan. Tinggal kami berharap saudaraku semuanya yang selalu berada di Masjid Raya ini, di sini kita berkorban. Maka untuk sampai ke korban itu, pertama niat yang tulus, yang kedua untuk kebersamaan dan kemanusiaan. Karena korban itu akan dibagikan kepada anak yatim, fakir miskin, kaum duafa. Maknanya apa? 2 ibadah besar, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, tetap bernilai kemanusiaan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata kita juga sholat jamaah bersama,
Di dalam sebuah riwayat, Assalamualaikum kanan, Assalamualaikum kiri itu merupakan kemanusiaan. Maka kata Nabi, kalau kamu bersalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, harus nampak pipi ini sampai ke belakang. Jangan asalkan Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, nampak pipi ini ke belakang. Karena kita mengucapkan salam kemanusiaan terhadap semua jamaah yang ada. Karena kita bukan mengucapkan salam selamat kepada Tuhan. Kita tidak berhak mengatakan selamat kepada Tuhan kecuali Tuhan menyelamatkan kita. Terakhir, terima kasih bagi saudaraku yang akan mendaftar di Masjid Raya ini. Bukan berarti tidak boleh mendaftar di tempat lain. Tapi kami menghimbau, di sini kita berkorban. Kita upayakan sampai 30 lembu, 30 kerbau. Mudah-mudahan Masjid Raya ini menjadi suatu lambang pengorbanan kita semua, dan korban itu menjadi ibadah, dan korban itu adalah kemanusiaan, penjalinan silaturahim antar kita. Berizin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.